Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Citra Hasibuan. Saya mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning dengan program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan dan Vokasi. Di sini saya akan membahas video mengenai hewan ataupun tumbuhan yang ada di situs IUCN pada mata kuliah Biologi Konservasi yang diampu oleh Bapak Martadi Nata, SSI, MSI. Masuk ke bagian pembahasannya. Di sini saya akan membahas mengenai badak Sumatera dengan nama ilmiah Dicerorhinus sumatrensis yang statusnya sudah sangat terancam punah di situs IUCN. Untuk bagian pertama, kita masuk ke taksonomi dari badak Sumatera ini dengan kingdom Animalia, ordonya Perissodactyla dengan filum Chordata, famili Rhinocerotidae dengan kelas Mamalia, genusnya Dicerorhinus. Untuk yang berikutnya masuk ke informasi penilaian. Pada badak Sumatera ini dinilai pada 29 Mei 2019 dan diterbitkan pada tahun 2020. Penilaian sebelumnya ada di tahun 1986 sampai dengan 2008. Yang statusnya sangat terancam punah. Namun berbeda dengan pada tahun 1965, status dari badak Sumatera ini sudah sangat langka dan diyakini semakin berkurang jumlahnya. Masih di informasi penilaian, spesies ini terdaftar sebagai kritis. Diperkirakan kemungkinan kepunahan dalam 3 generasi adalah 90% tanpa intervensi yang berhasil. Ada 3 ancaman utama di Sumatera. Yang pertama yaitu efek populasi kecil, yang kedua gangguan manusia, dan yang ketiga yaitu perburuan liar. Setelah itu kita masuk ke jangkauan geografisnya. Bisa dilihat di dalam peta yang sudah ditandai dengan warna orange, itu merupakan persebaran dari badak Sumatera ini yang masih ada di Indonesia namun sudah punah di Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, India, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan kehadirannya tak pasti ada di Myanmar. Untuk populasi dari badak Sumatera ini sangat menurun. Jumlah individu dewasanya hanya 30, populasi sangat terfragmentasi dan penurunan berkelanjutan dari individu dewasa. Jadi, total populasi sekarang diperkirakan kurang dari 80 individu. Untuk yang berikutnya kita masuk ke habitat dan ekologi dari badak Sumatera ini. Badak ini menghuni hutan hujan tropis dan hutan lumut pegunungan dan kadang-kadang hidup di pinggiran hutan dan di hutan sekunder. Namun spesies pemalu ini kebanyakan hidup di hutan primer di kawasan lindung, tetapi mengembara ke hutan sekunder di luar kawasan lindung, terutama di musim kemarau untuk mencari air. Kita masuk ke bagian ancaman. Yang pertama yaitu bidang pertanian dan aquaculture. Itu termasuk tanaman non kayu, tahunan dan abadi. Maksudnya di sini yaitu tanamannya tanaman non kayu, namun dia bisa bertahan lama sampai tahunan bahkan abadi. Untuk yang berikutnya yaitu pada kategori gangguan dan penggunaan, maksud saya gangguan manusia, yaitu bekerja dan aktivitas lainnya. Di sini mungkin ada aktivitas manusia yang sangat mengganggu dari habitat si badak ini. Untuk kategori berikutnya kita masuk ke peristiwa geologisnya. Itu ada gunung berapi dan gempa bumi atau tsunami. Yang berikutnya yaitu pemanfaatan sumber daya hayati, berburu dan menjebak hewan darat, penebangan dan pemanenan kayu, memancing dan memanen sumber daya air. Yang berikutnya itu modifikasi sistem alam, kebakaran dan pemadaman kebakaran. Untuk yang terakhir ada perubahan iklim dan cuaca buruk yaitu kekeringan. Masuk ke berikutnya yaitu gunakan dan perdagangan. Diduga pembunuhan ilegal untuk culanya dan produk obat lainnya telah mendorong spesies yang sebelumnya tersebar luas ini ke jurang kepunahan. Tidak ada bangkai liar dari kematian alami atau perburuan yang ditemukan dalam beberapa tahun terakhir, kecuali satu culanya dihilangkan pada tahun 2006 di Taman Nasional Waikambes. Kita masuk ke bagian terakhir yaitu tindakan konservasi. Ada 4 kategori untuk tindakan konservasi ini. Yang pertama yaitu penelitian dan pemantauan di tempat itu sudah dilakukan. Pengelolaan spesies di tempat
itu masih belum dilakukan. Untuk yang ketiga yaitu perlindungan tanah atau air di tempat sudah dilakukan. Untuk pendidikan di tempat juga sudah dilakukan. Itu saja pembahasan mengenai badak Sumatera ini yang statusnya di IUCN sudah sangat terancam punah oleh peneliti di bidang konservasi. Jadi untuk semua para pemburu ataupun pemburu hewan liar ini semoga cepat sadar agar tidak memburu hewan-hewan yang sudah hampir punah seperti badak Sumatera ini. Sangat disayangkan jika generasi berikutnya tidak mengenal lagi badak Sumatera ini. Jadi semoga pembahasan tadi dan penjelasan saya bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.